damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan serta menggumulinya dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini 10 Agustus, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 dimulai dari ayat yang ke-12 berakhir pada ayat yang ke-22. Saya akan bacakan seutuhnya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Horas marihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya melihat dari depan ini banyak anak-anak sekolah minggu, remaja. Jadi saya jadi teringat karena ibadah ini mungkin nyaman dengan anak-anak sekolah minggu, ramah anak. Karena satu dan hal juga ada di atas, ada di bawah. Dan begitu juga anak-anak sekolah minggu yang sudah dewasa, yang sekarang sudah ada yang lansia, dan semuanya kita tentu pernah menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Amin. Hidaten rakupe sudina ron waeng hera sekolah minggu. Ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu hadir harus bernyanyi nih sekarang. Karena saya melihat ya ini pas momennya. Kalaupun nanti Abang Rian bisa mengikuti, nggak apa-apa. Ya, ada lirik lagu anak sekolah minggu yang mungkin pada zaman kita sudah ada, yaitu syairnya seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ya, kita coba cuma ngedehuniati. Tapi nggak cuma masa-masa sekolah minggu tak. Mungkin sekolah minggu tak, Juli luar biasa tuh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh
sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulangi. Mata Tuhan melihat yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, kita tepuk tangan kepada anak sekolah minggu. Ada anak sekolah minggu di sini putar-putar junior dan di atas juga. Ya, bah tahu buru lagi Rian? Tahu boleh dok tahu tu si Rian bingung mana? Dang paling butuh mana bahasa mata be? Nong kuliah mana mungkin di Bandung, di Surabaya, Merdela ni. Nah, jadi makna media diajari mentong pelan-pelan. Kahalah praktis ya teh. Iya, terpujilah nama Tuhan. Jika kita tadi mengenang masa-masa anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, ternyata bahwa mata Tuhan itu ternyata melihat semuanya. Ya. Sampai-sampai juga di satu ketika ada seorang guru anak sekolah minggu di Horong 2. Ya, di Horong 2 yang memberi tugas aktivitas kepada anak-anak dengan meminta supaya anak-anak sekolah minggu Horong 2 itu menggambar Tuhan Yesus. Ya, menggambar Tuhan Yesus. Saat anak-anak sedang menggambar, sang guru menghampiri anak-anak sekolah minggu ini satu persatu. Ya, dihampiri satu persatu sembari melihat anak-anak sekolah minggu yang menggambar itu. Semua pada sibuk menggambar. Guru sekolah minggu itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sejenak melihat ada satu orang anak sekolah minggu. Ketika guru sekolah minggu melihat, guru sekolah minggu agak bingung. Kenapa Pak Pendeta bingung? Karena guru sekolah minggu agak bingung melihat seorang anak sekolah minggu yang menggambar Tuhan Yesus dengan mata yang sangat besar, ya, mata yang sangat besar, hampir sama dengan besarnya kepala Yesus. Wih, ada apa ini anak? Disuruh menggambar gambar Tuhan Yesus, kenapa matanya besar, hampir sama dengan besar kepala? Ya. Kenapa besar sekali mata Tuhan Yesus, nak? Kata guru sekolah minggu itu sembari sangat bingung melihat gambar anak sekolah minggu. Kenapa nak? Kok begitu besar matanya? Kamu buat? Oh iya kak, iya bu guru. Nah, kan mata Tuhan supaya bisa melihat semua. Nah, supaya Tuhan itu bisa melihat semua apa yang ada di dunia ini. Dengan polosnya anak sekolah minggu itu menjawab demikian. Mata Tuhan bisa melihat kita semua. Berarti matanya harus besar. Itu dikatakan anak sekolah minggu itu. Kemudian sang guru tersenyum. Itu kau senyum dotong. Langgabe dia kan. Nah, guru sekolah minggu itu tersenyum dan memberi pujian kepada anak tersebut. Nah, ini pelajaran buat kita juga ya. Kita semua yang hadir di ruangan ini. Ketika anak sekolah minggu melakukan yang menurut kita aneh, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang membuat dia ciut, yang membuat dia tidak bangga. Pasti kita kita membuat apresiasi yang luar biasa. Kita akan mengatakan anggun jempol, wah luar biasa kamu nah. Karena apa yang dia gambarkan itu berangkat dari pandangan imannya. Berangkat dari bagaimana dia melihat bahwa Tuhan itu melihat semua, sehingga dia menggambarkan mata Tuhan itu harus besar. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita betapa sangat Yesus itu mengasihi kita. Sampai tadi sekolah minggu itu, anak sekolah minggu itu menggambarkan mata Tuhan itu begitu besar, hampir sama dengan kepala. Saudara-saudara, bahkan lagu itu tadi mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga anak sekolah minggu, sehingga kita tadi anak-anak sekolah minggu yang sudah dewasa sekarang ini sampai berapa tahun umur kita mengingatkan, ternyata apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Kita selalu menjadi bagian perhatian Tuhan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara merasa diperhatikan secara khusus oleh seorang yang Anda cintai? Delusi jo. Buhado. Di julum majo asyik terhatop boleh bulan mau. Baru amang putar-putar. Oh, inang baru purba. Pernah enggak inang mendapatkan perhatian khusus dari yang di samping inang? Waktu ama ngacik nete. Pas waktu sakit, baby ngelor biasa. Ayang go halak tu kolon. Ayang go tu kolon, acitnya tu kolon, lebih baik sakit gigi tadi kok. Daripada sakit, malangi balik mai. Lebih baik sakit hati daripada sakit, malangi mai lupa iba. Ya. Ibu tu hamu nak keamangan, olo do tu kolon amat tai, manang inat tai. Daripada marong begion orang-orang tu dia mati lau. Tulah apa mendapat todongan nak. Inat tau. Saya morong nak lau inat tai apa tai. Alang ko inat tai buhado. Belum tukulo na matai buhado. Ido didongani. Jelas marong hata sitia do akamat tau akan atau ninang tu amang tu hita. Kalau dibuat survei kesetiaan itu kadarnya lebih banyak laki-laki atau perempuan amang putar-putar? Perempuan. Asal mah itu malah songo ni. Ada Pak Tubing. Siapa yang lebih setia, laki-laki atau perempuan? Sama-sama dua-duanya. Mungkin itu yang dirasakan Pak Tubing ini. Itu. Tergantung kepada siapa yang menjawab. Kan begitu? Betul. Tergantung. 50-50 itu perasaan. Kalau kita mengatakan lebih dominan laki-laki, siapa yang mengucapkan itu? Siapa yang mengatakan itu? Tergantung kepada siapa dan siapa yang melakoninya dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan barusan interaksi kita mau melihat bahwa kita sangat luar biasa senangnya ketika kita mendapat perhatian secara khusus dari seseorang. Ya. Maka kita agak sedikit jengkel kalau misalnya kita sedang ulang tahun, ya, orang yang kita cintai lupa, ya kan? Toh, ya ada di hilalahamu kaamangin nangi, ya do kan? Pas ulang tahun dia yang ingat, mungkin karena banyak hal yang dipikirkan. Gak menjurus, tapi yang ulang tahun ini, yang berulang tahun ini selalu menanti-nantikan kapan nanti ada surprise, ada kejutan. Ternyata dia yang terkejut. Gak diingat suaminya, ya kan? Istri yang sering menanti-nantikan itu, nanti pasti dibuatlah kejutan, pasti nanti dibuatlah begini. Ternyata terkejut karena gak ada surprise. Tapi ketika ada surprise, ketika ada kejutan, ketika ada perhatian yang spesial, sangat luar biasa. Kita mungkin pernah mengalami itu amangina. Hal yang luar biasa kita akan alami ketika ada sesuatu yang menurut kita itu bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Donga simagudangta di tonga-tonga ni portipio. Ternyata tadi kita mau sepakat amangina bahwa pada saat kita diperhatikan secara khusus pasti kita akan senang. Salah satu contoh saya mengingat semalam itu kebetulan saya pegang di almanak di Alkitab ini udah lama sebenarnya, gak sengaja ini. Konser musik artis Batak berdabur bintang. Ya, mungkin kita sudah mengalami semalam luar biasanya, warna-warninya segala macam. Husuk maju hama kaawangina. Adong dope di hilala hamun wae na luar biasa
di Bortibion? Apakah masih ada yang luar biasa kita lihat? Katakanlah konser semalam. Hebat di Hilalahamu konser ini? Biasa saja deh. Nah, dohonota mungkin biasa saja. Bagi saya sendiri, telah melihat, merasakan lagu-lagu memang lagu-lagu yang lama kan, gak ada yang baru diciptakan. Saya merasakan begini ya, kayaknya gak ada yang luar biasa ternyata lagi di dunia ini. Ya. Walaupun jumpa dengan Victor Hutapara, Henry Sitorus, ya, Roni Parulian, Victor, Posan, Maxin, Trio Senada. Bagi kita sendiri secara pribadi ya, nggak ada lagi yang luar biasa ternyata. Iya. Satu sisi karena harus persiapan untuk ibadah, kita cabut ketika mau bernyanyi itu buru turus. Ya. Mungkin sampai jam 1, jam 2 katanya Mang Sinto Saragi semalam selesai dari sana. Apa yang saya rasakan itu Amanginang, mungkin Anda juga merasakan tidak ada yang lagi yang luar biasa di dunia ini. Bahkan artisnya juga. Ya. Mungkin kalau itu dibuat di Dulu Sanggul, mungkin orang juga mengatakan, biasa juga ternyata. Satu hal yang mau kita katakan di situ Amanginang, bahwa di dunia ini ternyata tidak ada lagi yang luar biasa. Yang luar biasa siapa Amanginang? Tuhan Yesus. Itu makanya kita hadir di dalam ibadah-ibadah kita. Alana luar biasa do, alana luar hebatnya do, Tuhan ta Yesusi. Gabiro mahitan waing di ibadah. Ya. Itu bagian daripada apa yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini, Ama. Tidak ada lagi yang luar biasa. Coba cek. Coba. Dari segi lini, dari segala warna kehidupan kita, sepertinya tidak ada lagi yang luar biasa. Sudah yang biasa-biasa saja. Tapi dari sudut iman percaya kita bahwa Tuhan kita Yesus itu yang sangat luar biasa. Amin. Sampai-sampai kita lihat Amanginang yang luar biasa, saya rasa itu sudah terkekang selama ini. Bagaimana dunia yang kita diami Indonesia ini, kita tidak pernah merasakan bagaimana Republik ini melihat golongan-golongan di luar daripada Silom, Roma Amata, si Edis TV. Tapi ada nih, kita bisa menikmati, kita jadi belajar. Benar juga selama ini kita udah tahu sebenarnya ayat-ayat itu. Tapi kenapa kawan ini ngomongnya sangat lancang, sangat luar biasa menerjemahkan, bahkan dia sangat luar biasa menguasai. Yang katanya dia sudah 13 tahun mempelajari itu. Hari ini, detik ini dia mengungkapkan itu. Itu pun dia mengatakan itu bukan di dunia Indonesia. Kenapa? Dunia Indonesia ini sudah runyam. Dunia Indonesia ini lagi tidak ada keadilan. Di dunia yang kita tempati ini sudah boleh doa atau bersia ngamar saburetan. Gak ada yang benar lagi. Gak ada yang benar lagi. Ketika ada simbol pitch, simbol-simbol yang muncul ketika kita akan merayakan nanti di ibadah Minggu Indonesia Raya. Kalau itu Indonesia, perangkatnya, menterinya terus hepot untuk membahas. Tetapi ketika ada intimidasi kepada golongan-golongan intoleran, sibuk pamangan lah, baik kamu mah. Borhak duit Indonesia nggak mungkin kita berangkat dari dunia ini, dunia Indonesia ini. Kita tetap di sini. Dan Tuhan sengaja menempatkan kita di dunia Indonesia itu untuk menjadi berkat. Amin. Alani nang majahati ho, ini yang nohona. Supaya Tuhan itu juga melihat perbuatan kita dan kita akan diselamatkan. Amin. Ida luar biasa nakina kay demune ka inang. Sa situ nak kay demune penakinga merekomendasi agape, kusuka memasmurkan, kusuka menuturkan cerita mulia. Dan cerita-cerita memasmurkan semuanya. Ya. Cerita yang menuturkan cerita kasih Yesus, cinta yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Luar biasa. Ala luar biasa penakina nih ala diringi Syria dosa setong lah. Ini asal pro Syria non itu membombastis dua agapio. Nung lau Syria agak lepe masaotik. Ale orang gua adik ngatahe. Lam luar biasa dan noni akhirnya. Makanya selama di sini 1 tahun lebih nanti Rian di sini masih kan?
Nah, luar biasa kan dua KP ini. Nah, sampai bisa kamu laki-laki atau perempuan main organ, unang ulako. Anu boleh sesoko, nggak manguliho, tu dia musik, pindah musik kono, tu luar negeri yang atau sampai imai. Ya, kusuka memasmurkan. Ada yang luar biasa. Kita nikmat tadi, saya menikmati benar tadi agape. Begitu juga tadi bahasa dari khotbah mengenai mata Tuhan tertuju kepada seluruh umat manusia ini. Dikatakan puji ma Tuhan nabasai. Itulah. Puji ma Tuhan nabasai narua namar muru-muruho. Ya. Saya nol do mata ni Jehovah. Ya. Kalau pemazmur mengatakan dalam Mazmur Tehlim yang bermuara kepada provinsi di pemeliharaan pengasihan Tuhan. Pujilah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupanmu yang memelihara namar muru-muluho. Sampai luar biasanya saya sengaja membuat lagu di awal itu 4 sampai admin juga bingung, pendeta terus ini mungkin bingung atau bagaimana. Amang kata Inang Buru Manukali, ini benar, ini sampai 4, iya. Karena HKBP sering memang 3 ayat. Saya ada 2 dulu, ayat petuluhon, baru hicat. Nah, itu kebiasaan. Tapi kan saya merasakan bagaimana juga ayat ini tidak ada ketentuan harus 3 ayat. Tidak ada ketentuan antara 2 ayat. Tapi tadi Inang Boru Raja Goko mengatakan ketika dibuat petunjuk, nah, jongjong kamu sudah kan? Jongjong. Nah, itu kepatuhan juga, nggak masalah. Pada ayat yang kedua juga jongjong, nggak apa-apa. 2 ayat lagi kita berdiri. Nah, artinya apa? Kita mau menikmati bagaimana juga Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dikatakan tadi di Kidung Jumat pertama, terpuji Engkau Allah yang maha besar. Ya memang harus kita kuatkan, kita harus maha besarkan, kita harus mazmurkan Tuhan itu dengan apa? Lagu pujian itu juga harus sampai 4 ayat. Sampai dikatakan, berilah Tuhan kasih abadimu, jiwa kami penuh dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan sergar abadi. Luar biasa rasa setongna. Naswa para membembasi sunnah kirupani perjuli kan. Karena memang lagu toldi spirit dari lagu itu sangat luar biasa. Nah, sehingga mengguncangkan kehidupan kita. Sehingga Mazmur 33 ini menceritakan tentang puji-pujian kepada Allah. Di mana pada bagian awal pemazmur mengajak Amanginang setiap pembaca untuk memuji Allah karena kemahakuasaannya. Kemahakuasaannya, kebaikannya, perlindungannya. Tuhan yang maha besar adalah Tuhan yang patut kita sembah dan puji. Harus Amanginang, apapun keadaan dirimu, bagaimanapun situasi hatimu, tetap kita harus memuji Tuhan. Itu makanya teman-teman kita pertahulu dapat tersana mengatakan hebat HKBP ini, hebat orang Kristen ini. Apapun keadaan dirinya, suasana hatinya tetap bisa bernyanyi dan ada nyanyiannya. Nang ngalia mohok adong, nang panas dingin adong, ya, nang mati-mati ini adong, apalagi nung mati adong. Dia sagudang halak belum malau bijajah tua gerejaan asing, anggo mati mana pilih dia do. Dia angga mimpi. Kira songoli mana yang binoto perasamu. Anggo itu dah belum mau dengan nonau ketua HKBP dah. Inna. Ipa itu ketua anaknya siap punya ni alang-alang tu karismatik. Oh lu papa, oh lu mah. Itu emak, mati besi botol nomor tu dia alai tahu dulu emak. Inna. Itu bagian daripada bagaimana suasana kerinduan seseorang untuk menghadap kepada Tuhan. Ada perasaan bahwa di dalam keagungannya, bahwa dalam lidah pemujiannya dia merasakan dekat dengan Tuhan ketika dia bernyanyi dan dia masukkan ke liang kubur. Dia diberangkatkan dengan lagu Loasau Asalau. Ada ngadung di lagu nasi ngatongi. Namun ni pidang ibu utui. Tapi dia merasakan selama dia masih hidup, dia merancang kematiannya itu, dia merancang ibadahnya, dia merancang hatinya kepada Tuhan bagaimana nanti saya mengakhiri hidupku di dunia ini. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan apa kita memuji Tuhan? Jangan hanya memandang sempit bahwa kita hanya bisa memuji Tuhan lewat gereja. Ketika kita bernyanyi, kita berdoa, betul. Tetap tidak segampang, tidak hanya sebatas lidah dan bibir kita memuji Tuhan. Terlebih Amanginang,
kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Idunakin natarohi aka sekolah itu nakin. Karena itu perbuat apa yang baik, apa jangan yang jahat. Itu yang mau diarahkan. Nah, melalui perbuatan itu Amanginang, bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, bagaimana kita juga menekankan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak hanya kita datang ke gereja, kita hanya memuji nama Tuhan, tidak hanya dengan bibir dan lidah kita, tetapi pemazmur mengatakan terlebih lagi kita memuji namanya, memuliakan dengan perbuatan kita. Amin. Kolani dong, nepangiduna. Bulu jago hebat perjamita. Ya, boy. Bulu hebat akasi pertanian. Boy. Saya juga mempunyai catatan sendiri dalam hatiku. Ketika ada seseorang yang disuruh berdua syafaat, dan saya punya catatan tersendiri, saya agak sedikit, oh iyalah, gak apa-apa, Tuhan masih memakai kawan ini menjadi pendua syafaat. Tapi kalau saya selidiki juga, bukan menjas ya, gak benar juga kawan ini pendua syafaat, gak benar juga, kan? Jadinya kita jatuh tawar menawar, jadi menilai, jadi salah juga. Nah, salah juga. Maksudnya di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mendesain hidup kita ini bagaimana senyawa dengan jati diri kita, ungkapan kita, perbuatan kita. Karena apa? Karena memang memuji memuliakan Tuhan itu lebih dahsyatnya adalah ketika kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Saya kurang tahu pada saat kembali ke konser ini semalam, ya, sebenarnya sudah ada undangan, tapi karena mungkin banyak pikiran dan pekerjaan ini, saya lupa mendaftarkan diri. Sampai di situ saya sampaikan, banyak jemaat kita juga di sana kan, nah, laposo kita juga ada. Wah ini, terus saya lupa bertanya, mungkin karena sibuk juga mereka, membilangkan terima kasih. Oh, Abang Pendeta, sampai diantar juga ke tempat di mana kursi itu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu perbuatan yang luar biasa. Bukan mungkin karena saya mengatakan saya pendeta, terus cepat tanggap. Mungkin itu yang kita mau diajarkan oleh pemazmur ini, Amanginang. Ini menggarisbawahi pentingnya ketergantungan kepada Allah. Bagaimana sekarang keluarga-keluarga kita, Amanginang? Bagaimana kita seluruh penghuni rumah kita ini masih tergantungkah kepada Allah? Masihkah keluarga kita ini selalu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan, atau hanya Tuhan yang ingin memperhatikan keluarga kita, kepentingan kita, sakit kita, hoi-hoi kita? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga kita hanya menuntut dan menuntut dan menuntut. Nah, itu makanya Presiden Amerika Serikat mengatakan, jangan tanya apa yang diberikan oleh negara bagimu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan. Ya kan? Di gereja kita ini juga begitu kan, puji Tuhan. Makanya cepat tadi dibuat terima kasih itu Amanginang. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada keluarga Awang lain juga yang telah memberikan itu dulu. Ya, sepeda motor beat pop namanya. Ya, karena memang sudah tua. Dan ada regenerasi yang Amang itu para tahun kita, teman-teman. Karena di satu sisi sudah tua, dan pendeta kita ini juga Mr. Long, ya, dia nggak bisa untuk nyaman dengan itu, ya puji Tuhan. Semua manupahi, bah tapi orang nak 7 juta, you know kan? Tapi orang nariahai berapa puluh juta di, itu 7 juta lah dia, karena gak kemana-mana sebenarnya duit kita itu, karena kepentingan pelayanan di gereja ini, amin. Itu, satu naruh hati, bah saya 7 juta, itu dia tidak berang di wartai. Ada pembangunan song meningkat dong, mau lihat Pak. Ya. Ini bagian daripada bagaimana kita juga mengucapkan terima kasih kepada umat. Bagaimana juga seksi ama yang luar biasa memberikan perhatian bahwa kepemimpinan daripada ketua seksi ama Amang Opu Kembar bersama dengan Dewan Koinonia Amang Saragi dan teman-teman.
Oleh ate doa pungan ina de porate. Itu toh. Oleh ate di ina parare Kamis yang melengkapi peralatan inventaris di rumah pendeta kita. Kosong itu kamang nomor hurion. Ate. Kum masih tupa doa ala buha. Nata pasahati tu harajau ni di bata. Amin. Nah, baru bere kamu rolling doran lebaga do. Tabunu bere kamu lepudian. Baru bere kamu na. Baru mang tuwing. Bagus kan? Itu. Ala ni tuwing terbaik misalnya di sana. Itu tuh. Unang mau dok bagus, apa nung dok baju banyak, unang mau setong, kadang ngam majo ini museng. Nah, tapi yang mau saya katakan di sana amanginang, ketika perhaladu kita, para tahun kita, bagaimana kesejukan iman percaya kita kepada Tuhan, itu yang kita lakukan. Bagaimana bahwa kehidupan kita ini dikatakan respon yang tepat kepada Allah adalah memiliki kesetiaan. Setiap orang yang setia pasti dia akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Song ini yang di tengah-tengah rumah tangga. Anggo so setia amat tai pasti do song na so palapas. Pakatayo na do akan asing. Tapi ketika rumah tangga itu juga diikat oleh kasih yang daripada Tuhan, sehingga dikatakan di ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan kita melihat dari ayat 13 sampai ayat 15 ada 4 kata visual yang dipergunakan menunjukkan tindakan Allah kepada manusia. Yang pertama, memandang, melihat, menilik, memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi perhatian di sini bukan sekedar melihat sepintas amanginang. Tidak hanya sepintas, ya, melainkan memperhatikan segala yang dikerjakan. Memperhatikan segala yang diperbuat, segala yang dilakukan, sehingga bebas benar-benar di dalam perikop ini dikatakan bahwa Allah Israel mengawasi seluruh orang di bumi ini. Dan ini ayat ini saya rasa sampai saat ini begitu. Allah Israel mengawasi semua orang di bumi ini. Dan kita mulai hal Allah Israel na luar biasa otak na jegis na ganteng na malona di pasar itu lain. Dan ini Allah Israel mengawasi semua orang yang di bumi ini. Ya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Ya. Dia tahu setiap detail kehidupan yang ada di dalam pikiranmu amanginang. Di setiap tempat, di setiap situasi, di setiap keadaan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu pengamsal mengatakan di Amsal 15 ayat 1. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi yang holan diawasi Tuhan tai, holan halak narenggan, mang na holan na jahat daun, diawasi di sudi kita. Semua. Namun Allah bukan hanya melihat perbuatan kita amanginang, tetapi bahkan juga mengetahui isi hati kita. Dan hulam mengawasi menanggapi adong CCTV na dia kawasi daun. Tetapi lebih dari itu Tuhan juga mengetahui isi hatiku. Mengetahui isi hati saudara. Itu makanya ayat 15 tadi mengatakan, dan dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Jadi bereng Tuhan ini ditata-tata berita amanginang. Nah, di bereng Tuhan ini dosa setol na hita. Nah, saya kira pesup-pesup budu bisa stokin. Nalai di dunia koni ina de borang kira puji ma Tuhan na basai. Ilor do pengulu di hita. Basa do pe mana. Na tape gudang akataulan na marpeolan. Na tape gudang na taulan marpilitan. Nah tapi akahatat tapi nuang dang hata na menggarami. Tapi Tuhan masih melihat begini, mangareak-reak begitu hata pamereng. Nah, jadi sisi no iturin nama, anggu si bedang melatak, anggu bedang bui, madak sido kono tapi alaba purhama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatian Tuhan tertuju kepada pelaku kebenaran firman Tuhan. Ayat 18 sampai 19 disebutkan, mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anaknya yang berharap akan kasih setianya. Debata nabasai,
dipermudu-mudu, dipamanat, ya, dipelihara, dia akan menjadi penolong. Ah, ini menjadi penolong Amangina. Buhan labung mi. Penolong di mana? Manangdang. Manang menghancurkan, tidak mungkin. Tidak ada suami yang mau menghancurkan istrinya. Tidak ada istri yang mau menghancurkan martabat daripada suaminya. Tidak ada anak yang tidak bangga dengan orang tuanya. Sebagaimana pemeliharaan daripada orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ido asa di dunia ni alak batak. Gugogo pemacari harian nang botari laho pak. Itu makanya peringkat tertinggi yang mencari ilmu di dunia ini adalah orang Batak. Diakui Pertiwi Indonesia udah. Kalau masalahnya saya itu belum ngajong-jong salipi, angkui masalah mak. Di sini. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki iman, orang-orang inilah yang bisa melihat kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengajak kita orang percaya untuk tetap bersyukur, memuji Tuhan, selalu berharap dan kasih setianya. Ya. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini Amanginang, mari kita berikan respon yang benar seperti Daud. Jadikan masa-masa sulit-sulit saudara untuk membentuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Semua kita mempunyai permasalahan, semua kita mempunyai masa-masa sulit, tapi pakailah masa-masa sulitmu itu untuk membentuk dirimu semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kehadirat-Mu Tuhan atas kasih setia yang sungguh kami rasakan hingga pada saat ini. Sehingga kami bersyukur Tuhan atas pengasihan dan pemeliharaan. Banyak hal di tengah-tengah kehidupan hari-hari kami ini yang kami jalani, yang kami lakonin, sehingga masa-masa sulit kadang tidak membentuk diri kami dekat dengan Tuhan, bahkan bersungut-sungut, bahkan mengutuki diri kami. Kami tidak merasakan lagi kasih sayang Tuhan yang tetap memelihara kami. Bapa di dalam surga, kami mengingat perjalanan kehidupan kami, supaya firman ini juga boleh mendarat dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami jangan berputus asa atas segala sesuatu, sehingga kami mengarahkan diri kami selalu berdoa berharap pada Tuhan, karena Tuhan yang sangat setia. Karena banyak hal orang yang menemukan hal-hal besar dalam hidupnya, justru pada saat mereka terhimpit oleh kesulitan, kesukaran, dan tekanan hidup, justru tidak mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Firman ini menyerukan kepada kami supaya kami berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sediakan pintu yang terbuka, terobosan besar untuk maju, bahkan sumber-sumber yang baru pasti Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan menguatkan kami pada saat ini. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui segala apa yang kami rasakan, jemaat yang rasakan pada saat ini, baik di dalam perjalanan mahligai rumah tangga, bahkan dalam anak-anaknya yang memasuki masa studi yang baru. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, supaya kami juga boleh menyikapi kehidupan ini dengan sukacita yang daripadamu, karena mata Tuhan melihat kepada orang-orang pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami bersyukur dan meminta kesembuhan kepada saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan secara khusus di rumah ataupun di rumah sakit. Opu Sonang, Amang Pipapahan, Opu Kairos Duli, Inang Nyonya Sinaga Buru Sidaputar, Nganakon Nihuriao David Hutapea, Nyonya Silaban Buru Sihotang Opu Jeremi Buru, Amang Tarihoran,
Nyonya Situmpul buru siahaan, Nyonya Erhaneng Gulan buru Marpau, Nyonya P Naibaho buru Situmora, Opu Brian buru, Opu Jedan buru, Nyonya buru Jagukuk, Nyonya Dulu Saribu buru Hombing, Fani Simorangkir dan Owen Simorangkir, Brigina buru si Hombing, Nyonya Siahaan buru Pancaitanan, dan begitu juga yang sudah dalam pemulihan di rumah Amang Bapak Hegel Manurung dari Wik Nasaret. Dan masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi biarlah jemaat Tuhan yang dalam rasa sakit pemulihan, karena kami tahu Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang memberikan kesembuhan yang daripadamu. Berkatilah para dokter, para medis yang memberikan pertolongan. Karena Tuhan memberikan kesehatan kepada para medis, dokter, dan memberikan obat dan peralatan yang tepat, supaya pemulihan itu juga mulai menjadi bahagian daripada pemulihan. Bapa dalam surga, kami bersyukur memasmurkan nama-Mu atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada anggota jemaat-Mu di dalam merayakan, bersyukur, memasmurkan atas kelahiran, mengingat ulang tahun kelahiran di tengah-tengah dunia ini, dan ulang tahun pardongan sarepeon hotripe pernikahan. Biarlah itu memacu kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, walaupun dalam perjalanan rumah tangga itu ada kerikil-kerikil, ada sesuatu yang buat kami di dalam perjalanan ini tidak begitu nyaman di dalam perjalanannya. Tapi biarlah masa-masa sulit itu kami semakin dekat kepada Tuhan untuk semakin kami kuat di dalam perjalanannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam perjalanan ibadah-ibadah kategorial di gerejamu ini, secara khusus dalam kebaktian Wik yang akan dilangsungkan di 2 Wik Judea dan Wik Bethlehem. Dan kami bersyukur Tuhan jika kategorial yang lain juga boleh ikut memasmurkan nama Tuhan melalui ibadah-ibadah mereka. Berkatilah kunjungan gerejawi yang akan dilaksanakan pada hari ini ke Pagaran, cabang dari gereja ini, Kodia Tangerang, Penguan Ina Kamis, yang didampingi sekaligus menyampaikan firman Tuhan Amang Pendeta Tobing. Bapa di dalam surga, kiranya juga dalam panitia Pesta Gutilon mereka sudah berusaha dan memberikan yang terbaik. Kiranya kami juga seluruh jemaat boleh mendukung untuk pelaksanaan daripada Pesta Gutilon itu nantinya. Kami juga tidak lupa berdoa kepada orang tua kami, secara khusus Korlansia. Biarlah Korlansia ini juga semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa untuk boleh mengikuti PHD, begitu juga dengan latihan kur pemujian kepadamu. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika gereja ini juga semakin luar biasa memperhatikan gereja ini dalam mobilitas, secara khusus pengadaan inventaris untuk yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, dengan 1 unit sepeda motor yang sudah diprakarsai oleh seksi ama, seksi paropuan yang di dalamnya Kor Ina Deborah dan para rekamis. Biarlah Tuhan semakin bertambah jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada anak-anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung yang hadir pada saat ini. Biarlah anak-anak ini juga boleh menjadi bahagian daripada sukacita kami, di mana mereka juga bertumbuh dengan doa dan permohonan kepada Tuhan, karena mata Tuhan melihat segala sesuatunya. Untuk itu, supaya kami boleh mengajar mereka Tuhan untuk tetap berbuat yang baik dan bukan yang jahat, supaya mereka juga menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan kami, untuk selalu kami ajar mereka selalu mengandalkan kasih setiamu di dalam perjalanannya. Hamba-Mu menghantarkan semua jemaat-Mu untuk 1 minggu ke depan dalam perjalanan karir pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang mengawali dan mengakhiri segala perjalanan, aktivitas dan doa-doa dan pengharapan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.